Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku sekalian hari ini? Ibu harapkan kalian, ibu dan kita semua selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk senantiasa menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Persamaan dan pertidaksamaan linier ini masuk dalam KD 3.2, yaitu menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linier satu variabel. Jadi sebelum kita masuk pada materi nilai mutlak, kita harus pahami dulu bentuk dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, tujuan pembelajaran diharapkan dalam pembelajaran kali ini siswa dapat mendeskripsikan persamaan dan pertidaksamaan linier. Kemudian yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tahukah kamu bahwa persamaan adalah kalimat terbuka yang membuat tanda sama dengan atau disimbolkan tanda sama dengan. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Sedangkan persamaan linier adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 1. Nah, adapun bentuk umum persamaan linier satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Dengan A, B elemen real, A tidak sama dengan 0. A adalah koefisien dan B adalah konstanta. Beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan persamaan linier satu variabel adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Sifat yang kedua, nilai persamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel dapat ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Nah, di sini untuk menentukan nantinya himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan linier satu variabel, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Nah, untuk langkah pertama, kelompokkan variabel di ruas kiri. Artinya ruas kiri itu sebelah kiri tanda sama dengan, dan konstanta di ruas kanan, sebelah kanan tanda sama dengan. Kemudian langkah yang kedua, jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan sehingga menjadi bentuk paling sederhana. Nah, langkah yang ketiga, bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah ke B. Nah, ini langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Jadi yang pertama itu kita kelompokkan dulu yang mana yang bervariabel, yang mana konstanta. Kemudian yang kedua kita jumlahkan atau kurangkan variabel dan konstanta yang telah dikelompokkan tadi
sehingga nanti bentuknya itu menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi kemudian langkah yang ketiga itu bagi konstanta dengan koefisien variabel pada langkah yang ke B. Saya rasa di sini langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ya cukup jelas ya. Ya. Sekarang kita perhatikan contoh soal. Tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Jadi persamaan pertama, 7x dikurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Soal yang kedua, 2x tambah 3 per 4 dikurang 3 per 2 kali 1 dikurang x sama dengan 2 per 3x kurang 5. Nah, kita bahas bersama-sama. Jadi penyelesaiannya, kita selesaikan yang nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 kita tulis ulang soalnya. 7x dikurang 4 sama dengan 2x tambah 16. Nah, sesuai dengan langkah-langkah tadi yang telah dipaparkan, langkah pertama yaitu kita kelompokkan yang bervariabel dengan konstanta. Jadi yang bervariabel, yang memiliki variabel x, kita pindahkan ke ruas kiri. Kemudian yang konstanta yang tidak bervariabel kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat di sini aturan memindahkan atau yang berpindah ruas maka akan berubah tanda. Sehingga 7x dikurang 2x yang berada di ruas kanan itu yang bertanda positif 2x berpindah tempat ke ruas kiri, dia berubah menjadi minus 2x. Begitupun minus 4 yang berada di ruas kiri berpindah ke ruas kanan, dia menjadi positif 4. 7x tetap, 16 tetap. Nah, selanjutnya kita kurangkan. 7x dikurang 2x itu sama dengan 5x. Sama dengan 16 tambah 4 adalah 20. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dari koefisien x. Karena koefisien x tadi adalah 5, maka ruas kiri kita bagi 5 dan ruas kanan juga kita bagi 5. Sehingga 5x per 5 sama dengan 20 per 5. Selanjutnya 5x per 5 itu hasilnya adalah 1x atau 1x kita tulis saja menjadi x sama dengan 20 per 5 adalah 4. Nah, jadi nilai variabel untuk soal yang pertama x-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita bahas yang nomor 2. 2x tambah 3 per 4 dikurang 3 per 2 kali 1 dikurang x sama dengan 2 per 3x dikurang 5. Nah, perhatikan karena soal ini merupakan soal campuran, artinya ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita perhatikan semua penyebut dari bilangan yang berbentuk pecahan. Nah, ada penyebut 4, ada penyebut 2, dan ada penyebut 3. Nah, dari penyebut 4, 2, dan 3, kita cari KPK-nya. Artinya kita cari bilangan. Bilangan itu adalah bilangan yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, dan bisa dibagi 3. Usahakan bilangan yang kita pilih adalah bilangan KPK yang terkecil. Nah, kita dapat bilangan itu adalah 12, sehingga 12 itu masing-masing kita kali di ruas kanan dan kita kali juga di ruas kiri. Nah, perhatikan 12 kali 2x tambah 3 per 4 dikurang 12 kali 3 per 2 kali 1 kurang x sama dengan 12 kali 2 per 3x dikurang 12 kali 5. Jadi setiap suku-suku di sini kita bagikan dengan 12. Nah, perhatikan langkah selanjutnya, kedua ruas dikali 12. Nah, seperti tadi yang Ibu jelaskan. Nah, sehingga 12 dibagi 4 itu menghasilkan 3. Perhatikan langkahnya. Langkah selanjutnya, 12 dibagi 4 adalah 3. Kemudian 3 kita kalikan dengan 2x tambah 3. Kita kalikan dengan pembilangnya. Kemudian 18 itu berasal dari 12 dibagi 2 itu adalah, perhatikan yang warna biru ya nak, 12 dibagi 2 itu adalah 9.
12 dibagi 2 itu adalah 6. 6 dikali 3 kita dapat 18. Nah, dikali dengan 1 dikurang X sama dengan 8X itu berasal dari 12 dibagi 3 itu adalah 4. Kita perhatikan yang berwarna hijau. 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 2 kali X adalah 8X dikurang 60 berasal dari 12 kali 5. Saya rasa di sini cukup jelas ya. Jadi di sini tujuannya kenapa kita kalikan kedua ruas dikali 12 supaya bentuknya, pecahannya, penyebut dari pecahan itu bisa kita hilangkan. Nah, selanjutnya kita kali masuk. 3 kali 2X adalah 6X, ditambah 3 kali 3 adalah 9, dikurang 18 kali 1 itu 18, minus 18 kali minus X itu adalah positif 8X, sama dengan tetap 8X dikurang 60. Nah, selanjutnya kita kelompokkan. Nah, semua yang bervariabel X kita pindahkan ke ruas kiri, dan yang konstanta atau yang tidak bervariabel kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga bentuknya seperti itu. Nah, jadi kelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Selanjutnya kita hitung. 6X ditambah 8X dikurang 8X itu hasilnya 16X, sama dengan minus 60 dikurang 9 tambah 18 hasilnya adalah minus 51. Nah, di sini seperti langkah selanjutnya, masing-masing ruas itu bisa kita bagi dengan 16. Jadi 16X per 16 sama dengan minus 51 per 16. Nah, sehingga hasilnya X sama dengan minus 51 per 16. Nah, ya, jadi bentuk itu minus 51 per 16 itu kita sederhanakan lagi. Karena kan di sini kita diminta untuk menentukan nilai yang paling sederhana. Sehingga kita rubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran. Sehingga bentuknya sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Sehingga X-nya sama dengan minus 3 per 16. Nah, berdasarkan penjelasan contoh soal di atas tadi, di sini Ibu berikan latihan satunya itu. Nah, soal yang pertama, di antara persamaan berikut, mana yang merupakan persamaan linear satu variabel? Jadi untuk menjawab soal-soal ini, kita bisa melihat kembali definisi dari persamaan linear satu variabel. Jadi, tadi persamaan linear satu variabel yaitu persamaan yang memiliki variabel pangkat tertingginya adalah 1. Jadi, berdasarkan definisinya sudah bisa kita tentukan yang manakah dari A, B, C, D yang merupakan persamaan linear satu variabel. Gampang kan? Gampang sekali. Jadi matematika itu gampang, mudah, dan menyenangkan. Nah, soal yang kedua, tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Nah, di sini ada soal A, 4X ditambah 4 dikurang 2X sama dengan 12. Soal yang ke B, 2 dikurang 3 kali 1 dikurang 2X sama dengan 5 dikurang 2 kali 2X tambah 3. Nah, yang ke C, 2X dikurang 11 per 3 ditambah 5 sama dengan 1 ditambah X per 2 dikurang 4. Nah, itulah tadi latihan 1. Nah, masih ada bagian ke D. 4X ditambah 3 per 3 ditambah 4 per 5 kali 1 dikurang X sama dengan 6X ditambah 5 per 3. Nah, inilah tadi soal untuk latihan pertama kita ya, Nak. Silahkan dikerja. Nah, berdasarkan contoh soal. Nah, semangat. Nah, untuk pembahasan selanjutnya setelah persamaan. Nah, sekarang tahukah kamu pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda kurang, kurang dari, sama dengan, lebih dari atau sama dengan, atau tanda tidak sama dengan. Nah,
Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya atau kalimat yang masih memuat variabel. Sama ya tadi, sama penjelasannya di persamaan. Nah, sedangkan pertidaksamaan linear adalah suatu pertidaksamaan yang mempunyai variabel dengan pangkat tertinggi 1. Jadi yang membedakan pertidaksamaan dengan persamaan tadi yaitu tanda penghubungnya antara ruas kanan dan ruas kiri. Kalau pada persamaan dihubungkan dengan tanda sama dengan, sedangkan untuk pertidaksamaan ini dihubungkan dengan 5 tanda, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau tanda tidak sama dengan. Nah, bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel yaitu bisa kita lihat bersama-sama. AX ditambah B lebih dari 0, AX tambah B lebih dari atau sama dengan 0, AX tambah B kurang dari 0, AX tambah B kurang dari atau sama dengan 0, atau AX ditambah B tidak sama dengan 0. Nah, dengan A, B elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, A adalah koefisien dan B adalah konstanta. Sama ya, sama tadi di persamaan. Nah, untuk lebih jelasnya, grafik yang menunjukkan himpunan penyelesaian dari suatu bentuk interval atau selang pertidaksamaan yaitu. Untuk bentuk pertidaksamaannya, grafiknya perhatikan jika X-nya lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B, kita perhatikan grafiknya. Di sini artinya ada bulatan hitam yang penuh. Di situ artinya bulatan hitam itu artinya nilai A itu termasuk dalam X dan nilai B juga termasuk dalam nilai X. Artinya X itu kita substitusikan mulai dari A sampai dengan B. X itu kurang dari A, X itu yang kedua ya, kita bahas yang kedua. X itu lebih dari A dan X itu kurang dari B. Perhatikan tanda lebih dari dan kurang dari itu tidak memuat tanda sama dengan di bawahnya. Artinya untuk X itu nilai A dan B tidak termasuk. Bisa kita juga perhatikan ke bawahnya itu bentuk pertidaksamaannya selanjutnya. Tampak jelas grafiknya. Untuk beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan pertidaksamaan adalah sebagai berikut. Sifat yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan ditambah atau dikurang dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Sifat yang ketiga, tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi, untuk mengerjakan bentuk pertidaksamaan linear satu variabel ini ada 3 sifat yang harus kita perhatikan. Perhatikanlah untuk sifat yang pertama tadi, tanda pertidaksamaannya itu tidak akan berubah kalau ruas kanan dan kiri itu kita tambah atau kurangkan bilangan negatif ataupun positif yang sama. Dan sifat yang kedua itu tidak akan berubah tanda pertidaksamaan jika ruas kiri dan kanan itu dikali atau dibagi juga dengan bilangan positif yang sama. Namun di sifat yang ketiga, tanda pertidaksamaannya itu akan berubah atau dibalik jika ruas kiri dan kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi Ibu harapkan ketiga sifat ini kalian perhatikan dengan baik. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal.
contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Jadi X itu merupakan elemen dari bilangan real. Itu ketentuannya ya. Soal yang pertama. 3X dikurang 4 lebih dari atau sama dengan 16 ditambah 8X. Nah, langkah pengerjaannya itu sama dengan persamaan. Jadi kita selesaikan satu persatu. Untuk soal yang pertama. 3X dikurang 4 lebih dari sama dengan 16 ditambah 8X. Nah, dari sini, kita kurangi kedua ruas dengan 8X. Jadi masing-masing ruas kita kurangi dengan 8X sehingga 3X dikurang 4 dikurang 8X lebih dari sama dengan 16 ditambah 8X dikurang 8X. Nah, sehingga hasilnya, perhatikan, 3X dikurang 8X itu hasilnya minus 5X. Minus 4-nya tetap kita turunkan. Nah, 6 lebih dari sama dengan 16. Perhatikan kenapa bisa 16, sisa 16 di situ karena langkah sebelumnya itu 8X dikurang 8X itu hasilnya habis. Makanya di bawahnya itu hasilnya tinggal 16. Nah, langkah selanjutnya supaya bilangan konstanta pada di ruas kiri itu habis, maka kedua ruas itu ditambah dengan positif 4. Karena di ruas kiri itu terdapat minus 4, supaya nilainya habis, maka kita tambah dengan lawannya. Lawan dari minus 4 adalah positif 4. Jadi 4 dikurang minus 4 dikurang 5X lebih dari sama dengan 16 ditambah 4. Nah, selanjutnya 4 dikurang 4 itu habis, sisa 5 minus 5X lebih dari 16 tambah 4 itu 20. Nah, langkah selanjutnya, perhatikan, supaya di ruas kiri itu tinggal variabel X, maka ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan minus 5. Diingat kalau kita bagi ataupun kali dengan minus 5, maka tanda pertidaksamaan itu akan berubah atau dibalik. Jadi dari tanda lebih dari sama dengan akan berubah atau akan dibalik menjadi tanda kurang dari sama dengan. Karena kedua ruasnya kita bagi dengan bilangan negatif. Nah, sehingga minus 5X per minus 5 kurang dari sama dengan 20 per minus 5. Nah, perhatikan tandanya sudah berubah, itu sudah dibalik. Nah, sehingga minus 5X dibagi minus 5 itu sama dengan positif X, kurang dari sama dengan 20 dibagi minus 5 itu hasilnya minus 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu kurang dari atau sama dengan minus 4. X itu elemen dari bilangan real. Oke, kita bahas contoh soal yang kedua. Nah, 2X ditambah 5 per 3 dikurang 1 dikurang 3X per 4 lebih dari atau sama dengan 6X kurang 5 per 2. Hampir sama dengan penyelesaian di bentuk persamaan tadi. Jadi, langkah pertama, kita tulis soalnya dulu. Nah, selanjutnya sama dengan bentuk persamaan. Penyebutnya kita carikan KPK-nya, KPK yang terkecil ya. Kemudian masing-masing sukunya kita kali dengan 12 supaya nanti penyebutnya itu bisa hilang. Nah, sehingga perhatikan 12. Nah, 12 dibagi 3 nanti 12 dibagi 4, kemudian 12 dibagi 2. Sehingga hasilnya nanti menjadi, perhatikan, 12 yang warna hijau ya, kita perhatikan yang 12 warna hijau. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4. Nah, kita tulis 4 di situ dikali dengan pembilangnya. 12 ditambah 5. Begitupun di sampingnya dikurang 2 yang merah lagi. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3 dikali dengan pembilangnya 1 dikurang 3X
lebih dari sama dengan 12 dibagi 2 itu 6. Kita tulis 6 dulu hasil pembagiannya. Kemudian dikali dengan 6x dikurang 5. Nah, jelas kan? Selanjutnya kita kali masuk. 4 dikali 2x hasilnya 8x ditambah 4 kali 5 adalah positif 20 dikurang minus 3 kali 1 itu minus 3. Minus 3 kali minus 3x itu positif 9x lebih dari sama dengan 6 kali 6x adalah 36x, 6 kali minus 5 adalah minus 30. Nah, di sini kita operasi di kedua ruas dijabarkan. Langkah selanjutnya, kita kumpulkan yang sejenis. Jadi yang bervariabel itu kita pindahkan ke ruas kiri. Diingat nak, syarat untuk pemindahan ruas itu adalah tandanya berubah. Kemudian yang konstanta kita kumpulkan di sebelah kanan, tanda pertidaksamaan. Jadi langkah itu merupakan kalau mengelompokkan variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Nah, sehingga kita peroleh 8x ditambah 9x dikurang 36x itu hasilnya minus 19x. Lebih dari sama dengan minus 30 dikurang 20 ditambah 3 itu sama dengan minus 47. Nah, karena kita ingin mencari variabel x-nya, maka kedua ruas itu kita bagi dengan minus 19. Diingat, karena kita bagi dengan minus 19, maka tanda pertidaksamaannya itu akan dibalik atau akan berubah kebalikannya, sehingga kita peroleh x itu kurang dari sama dengan 47/19. Nah, kita sederhanakan lagi ke bentuk yang paling sederhana, sehingga kita peroleh x-nya itu kurang dari sama dengan 29/19. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x itu kurang dari atau sama dengan 29/19. Dengan aturan x merupakan elemen dari bilangan real. Nah, dari sini kan cukup jelas karena contoh soalnya. Jadi untuk persamaan atau pertidaksamaan langkah kerjanya itu hampir sama, cuma yang membedakan tadi adalah di pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu akan berubah jika, diingat sifat yang ketiga, jika kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan negatif yang sama. Itu adalah warning untuk kalian. Nah, pembedanya antara persamaan dan pertidaksamaan. Linear satu variabel. Nah, dari sini Ibu akan memberikan latihan yang kedua. Nah, tadi kan latihan pertama khusus untuk persamaan. Sekarang latihan kedua itu khusus untuk bentuk pertidaksamaan. Oke, bagaimana soalnya? Nah, soal yang pertama. Perhatikan pertidaksamaan berikut. Mana yang merupakan persamaan linear satu variabel? Nah, ayo tebak. Apakah A, B, C, atau D? Nah, harus kita tahu definisi dari pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini manakah yang merupakan di sini soalnya manakah yang merupakan pertidaksamaan ya. Jadi di situ soalnya kita rubah, manakah yang merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, soalnya seperti itu ya. Di sini salah ketik. Nah, jadi di sini antara A, B, C, D kita pilih yang manakah merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, untuk soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, soal yang ke A, 3x ditambah 4 kurang dari sama dengan 2x tambah 5. Soal yang ke B, 5x dikurang 4 kurang dari 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 5x tambah 10. Nah, untuk soal yang ke B ini kita kerjakan dua ruas. Jadi kita cari nilai variabelnya dari 5x kurang 4 kurang dari 3x tambah 1.
Kita cari variabelnya itu, kemudian kita pasangkan lagi. 3x tambah 1 kurang dari atau sama dengan 5x tambah 10. Jadi kita kerjakan 2 ruas seperti itu ya nak. Ya, jadi yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar yang mau bertanya atau hubungi ibu ya. Kemudian soal yang ke C. Nah, C 3x dikurang 2 per 5 dikurang 4 dikurang ibu ulang soal yang kecil. 3x dikurang 2 per 5 dikurang 4 dikurang 3x per 3 kali 1 kurang x lebih dari sama dengan x tambah 1 per 6. Jadi saya rasa di sini cukup untuk contoh soal yang ibu paparkan tadi, saya rasa cukup akan membimbing kalian nantinya insya Allah. Jadi matematika itu mudah, gampang, dan menyenangkan, bukan? Nah, selamat bekerja ya anakku. Nah, itulah tadi penjelasan tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi sebelum kita beranjak ke nilai mutlak, jadi kita harus pahami dulu bentuk dari persamaan dan pertidaksamaan nilai pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi untuk materi selanjutnya kita sudah memiliki dasar yang kuat untuk masuk pada materi nilai mutlak. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan ke materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi sampai di sini ibu ucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anakku. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.